Anggota Kompolnas Khoirul Anam yang menghadiri sidang etik di gedung TNCC Mabes Polri menyebut 3 anggota Polri yang menjalani sidang etik hari ini kemungkinan berasal dari unit yang sama. Kompolnas bertindak selaku pengawas eksternal dan akan mengawal proses sidang etik. Sebelumnya, saudara, sidang etik memutuskan memecat Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Kombes Donald dianggap melanggar etik dan terlibat dalam tindak pemerasan yang dilakukan. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kampanye. Bapak 2 yang di bawah ini jabatannya apa, Pak? Panit, Pak? Kalau dari pangkat kemungkinan besar kanit. Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, direktur sama kanit, ya, dengan putusan PDPH, dan mereka melakukan banding begitu. Menurut Komisioner Kompolnas Khoirul Anam, yang pasti peran dari Ditres Narkoba dengan level jabatan seperti bisa masuk ke semua struktur peristiwa, mulai dari yang perencanaan, ada yang menjadi komando di lapangan, dan ada yang berperan penting dalam sirkulasi dana. Dari semua ini nanti akan terjawab dalam sidang etik. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri, ada 45 warga negara Malaysia yang mengalami pemerasan saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project. Dan terungkap uang yang terkumpul dari upaya pemerasan terhadap 45 WN Malaysia ini diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. Dan saudara, terkait dengan informasi ini kita akan lanjutan sidang etik di Propam Polri kasus dugaan pemerasan penonton konser Jakarta Warehouse Project. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan. Asri, apa hasil dari sidang etik lanjutan hari ini usai memecat Dires Narkoba Polda Metro Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak? Ya, Cynthia, untuk hasil dari sidang lanjutan kode etik yang digelar hari ini di gedung TNCC Mabes Polri, ini belum ada hasilnya karena sidang masih berlangsung dari pukul 9 pagi tadi, dan dalam hal ini Divpropam Polri melibatkan pihak eksternal yakni Kompolnas untuk kemudian menjamin transparansi dalam digelarnya sidang etik terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia dalam konser DWP atau Jakarta Warehouse Project. Kalau kita melihat dari sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Divpropam Polri kemarin ini kepada 2 oknum polisi. Yang pertama adalah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Kemudian yang kedua, Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triananta Syaiful, ini diberikan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh 2 anggota atau oknum polisi ini adalah pelanggaran berat sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian kalau kita melihat dari 3 anggota polisi yang terlibat dalam dugaan pemerasan ini yang saat ini masih menjalani sidang etik di TNCC Polri, ini nantinya tentu akan diperiksa dan dilihat bagaimana kemudian pelanggaran yang dilakukannya. Apakah termasuk kategori ringan, sedang, atau berat, dan dilihat juga bagaimana kemudian perannya, apakah menjadi otak atau menjadi eksekutor yang melakukan di lapangan atau memberikan komando di lapangan atau bahkan terlibat dalam sirkulasi dana yang terjadi dalam pemerasan kepada warga negara Malaysia yang merupakan penonton konser Jakarta Warehouse Project. Jadi sampai saat ini kami pun masih menunggu, Cynthia dan saudara, bagaimana kemudian nanti hasilnya, karena memang sidang digelar secara tertutup, kami tidak bisa memantau bagaimana jalannya persidangan secara langsung. Nantinya akan bisa kami tanyakan begitu kepada pihak yang terkait, baik itu dari Divpropam Polri ataupun juga dari pihak Polri dan juga Kompolnas yang turut mengikuti sidang etik profesi terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran etik. Nah, kalau juga kita lihat dari perannya memang belum diungkap begitu, Cynthia dan saudara. Tapi yang jelas dari kasus ataupun juga sidang etik ini ada lanjutannya, tidak berhenti sampai etik tapi juga ada
probabilitas ataupun juga potensi ini nantinya akan ditindaklanjut secara pidana, karena memang kalau dilihat dari perannya sebagai aparat penegak hukum, ASN begitu ya, kemudian ini melakukan pemerasan, melakukan yang bisa disebut korupsi, tentu saja ini ada pasal pidananya yang bisa dikenakan untuk kemudian nantinya diproses secara hukum pidana, tidak hanya etik Polri. Kembali ke Anda, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dipecat dari jabatannya atas kasus pemerasan penonton DWP warga negara Malaysia. Berdasarkan hasil sidang etik, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Dir Narkoba dianggap lalai dalam mengawasi anak buah agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang di lapangan. Dalam kasus ini, ada 18 anggota Polri yang menjalani sidang etik kasus pemerasan konser Jakarta Warehouse Project. Kalau untuk untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan narkoba, itu tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada direktorat itu. Narkoba, oke, baik. Namun, sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, perlu tetap diminta pimpinannya itu dimintain klarifikasi, atau jangan-jangan ya, masih ada pengawasan yang di atasnya itu tahu tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Itu tetap dimintakan klarifikasi agar ke depan ini menjadi pelajaran bahwa sebagai pimpinan harus benar-benar kuat melaksanakan fungsi pengawasan melekat kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan menindak tegas anggotanya yang terlibat kasus pemerasan penonton konser Jakarta Warehouse Project asal Malaysia dan berjanji semua yang terlibat menjalani sidang etik dilakukan untuk menentukan peran mereka dalam kasus pemerasan penonton DWP sekaligus menjatuhkan sanksi. Di dalam sidang baik itu nanti etik ataupun kalau memungkinkan mungkin terbuka untuk pidana, nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana. Ya, sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi. Reaksi cepat kami berikan atas pelanggaran-pelanggaran yang kami belum melakukan kode etik dulu, tapi sudah langsung saya tindak dengan demosi minimal itu. Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun media sosial X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri terungkap, uang yang terkumpul dari upaya pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia diduga mencapai total 2,5 miliar rupiah. Tim Liputan